Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Nura Mubina, MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan trade humanistik. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan video hasil tugas kami yang beranggotakan Bayu Apriliansah dari kelas PS20C, Fauzan Ahmad Al-Fajri dari kelas PS20A, Siti Nur Afifah dari kelas PS20A, dan saya sendiri Salma Fairuz Ramadan dari kelas PS20A. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Selamat menyaksikan. Julian Rotter. Julian Rotter adalah seorang pencipta dari skala locus of control. Dilahirkan di Brooklyn pada tanggal 22 Oktober 1916. Sebagai anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan orang tua imigran Yahudi. Setelah ia lulus di Brooklyn College pada tahun 1937, ia memasuki program pascasarjana psikologi di University of Iowa. Kemudian pada tahun 1941, ia menerima gelar PhD di bidang psikologi klinis di Indiana University. Pada tahun yang sama, Rotter memberikan pelayanan pada US Army selama Perang Dunia Kedua dan menerima sebuah posisi di Ohio State University di mana George Kelly adalah direktur program psikologi klinisnya. Yang menarik yakni dua teori yang menekankan kesadaran tekanan yang seharusnya berkembang pada lembaga yang sama. Meskipun karya Kelly muncul bersamaan dengan karya Rotter. Teori belajar sosial Rotter terbagi menjadi 4. Pertama, pengantar teori belajar sosial Rotter. Teori belajar sosial berlandaskan hipotesis dasar. Pertama, teori belajar berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Kedua, kepribadian manusia bersifat dipelajari. Dengan demikian, kepribadian tidak diatur atau ditentukan berdasarkan suatu usia tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Ketiga, bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilitas yang relatif. Manusia belajar untuk mengevaluasi pengalaman baru atas dasar penguatan terdahulu. Hipotesis keempat dari Rotter adalah bahwa motivasi terarah berdasarkan tujuan. Kemudian asumsi kelima Rotter adalah bahwa manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Di samping itu, mereka menggunakan persepsi atas pergerakan ke arah kejadian yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi penguatan. Teori belajar sosial Rotter yang kedua yaitu memprediksi perilaku spesifik. Perhatian utama Rotter adalah prediksi perilaku manusia. Ia mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam situasi yang spesifik. Di antaranya, potensi perilaku. Kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi dalam suatu situasi tertentu. Kemudian ekspektasi. Ekspektasi seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi. Kemudian, nilai penguatan. Pilihan seseorang untuk suatu penguatan tertentu. Situasi psikologis. Didefinisikan sebagai bagian dari dua internal dan eksternal yang direspon oleh manusia. Situasi psikologis tidak sama dengan stimulus eksternal, walaupun peristiwa fisik biasanya penting bagi situasi psikologis. Teori belajar sosial Rotter yang ketiga adalah memprediksi perilaku umum. Ekspektasi umum. Pengalaman di masa lalu yang mendapatkan penguatan positif akan cenderung untuk dimunculkan kembali dan adanya generalisasi terhadap respon suatu stimulasi yang mendekati kemiripan dengan stimulus di masa lalu. Kebutuhan. Rotter mendefinisikan kebutuhan sebagai atau seperangkat perilaku yang dilihat orang dapat menggerakkan ke arah suatu tujuan. Kebutuhan dibagi menjadi 2. Ada kategori kebutuhan dan komponen kebutuhan. Kategori kebutuhan.
Router membuat daftar 6 kategori umum dari kebutuhan yang berkaitan dengan perilaku secara fungsional. Yang pertama, pengakuan status, yaitu kebutuhan untuk diakui oleh orang lain dan untuk mendapatkan status di mata orang lain. Pengakuan status ini meliputi kebutuhan untuk status sosial ekonomi dan gengsi pribadi. 2. Dominansi, yaitu kebutuhan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Kebutuhan ini meliputi seperangkat perilaku yang terarah untuk mendapatkan kekuasaan atau hidup teman-teman, keluarga, kolega, atasan, dan bawahan. Yang ketiga, kemandirian. Kebutuhan ini meliputi perilaku-perilaku yang ditujukan untuk meraih kebebasan membuat pilihan, bergantung pada diri sendiri, dan mencapai tujuan-tujuan tanpa bantuan dari orang lain. Yang keempat, perlindungan ketergantungan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk diperhatikan oleh orang lain, dilindungi dari rasa frustasi dan sesuatu yang menyakitkan, serta untuk memuaskan kategori kebutuhan lainnya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada cinta dan afeksi, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh orang lain lebih dari sekedar pengakuan dan status. Kebutuhan ini meliputi perilaku-perilaku yang ditujukan untuk mendapatkan perhatian yang bersahabat, minat, dan kesetiaan orang lain. Selanjutnya yang keenam ada kenyamanan fisik. Kebutuhan ini meliputi perilaku-perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan makanan, kesehatan yang baik, dan keamanan fisik. Komponen kebutuhan. Komponen kebutuhan mempunyai 3 komponen, yaitu ada yang pertama, potensi kebutuhan. Kemungkinan terjadinya suatu perilaku yang berhubungan secara fungsional, yang terarah untuk memenuhi tujuan yang sama atau serupa. Lalu yang kedua ada kebebasan bergerak, hampir serupa dengan ekspektasi. Kebebasan bergerak adalah ekspektasi keseluruhan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perilaku yang diarahkan serta memuaskan beberapa kebutuhan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada nilai kebutuhan. Rata-rata nilai preferensi dari suatu penguatan yang berhubungan secara fungsional. Perilaku maladatif. Perilaku maladatif adalah perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Perilaku ini seringkali muncul dari kombinasi antara nilai kebutuhan yang tinggi dan kebebasan bergerak yang rendah, atau berasal dari tujuan yang ditetapkan dengan terlalu tinggi atau tidak realistis apabila dikaitkan dengan kemampuan orang tersebut dalam pencapaiannya. Menetapkan tujuan terlalu tinggi adalah salah satu dari beberapa kontributor yang dapat menyebabkan perilaku maladatif. Penyebab lainnya adalah kebebasan bergerak yang rendah. Orang mungkin mempunyai ekspektasi yang rendah untuk berhasil karena tidak mempunyai cukup informasi atau kemampuan untuk melakukan perilaku yang akan diikuti oleh penguatan positif. Psikoterapi. Bagi Ruther, permasalahan psikoterapi adalah permasalahan bagaimana membuat perubahan pada perilaku melalui interaksi antara satu orang dengan orang lain. Dengan kata-kata lain, permasalahan tersebut adalah permasalahan pembelajaran manusia dalam situasi sosial. Ruther tidak membatasi fokusnya hanya pada solusi cepat pada masalah yang mendesak. Perhatiannya lebih fokus pada jangka panjang, mencakup perubahan orientasi pasien mengenai kehidupan. Tujuan dari terapi Ruther adalah untuk membawa kebebasan bergerak dan nilai kebutuhan agar selaras, sehingga akan mengurangi perilaku defensif atau menghindar. Terapis mengambil peran aktif sebagai guru dan akan berusaha untuk memenuhi tujuan terapi dengan 2 cara dasar, yaitu yang pertama mengubah kepentingan dari tujuan, dan yang kedua mengeliminasi ekspektasi yang terlalu rendah kesuksesan. Di sini yang pertama ada mengubah tujuan. Kebanyakan pasien tidak mampu untuk memecahkan masalah hidup mereka karena berusaha mencapai tujuan yang terdistorsi atau tidak tepat.
Peranan terapis adalah untuk membantu pasien-pasien tersebut memahami ketidaktepatan tujuan mereka dan akan mengajari mereka cara-cara yang konstruktif untuk berusaha mencapai tujuan yang realistis. Ruther dan Hochreich menjabarkan 3 sumber masalah yang mengikuti tujuan yang tidak tepat. Yang pertama, akan terjadi konflik antara 2 atau lebih dari tujuan yang penting. Lalu kemudian yang kedua adalah tujuan yang bersifat destruktif, yaitu bertahan untuk berusaha mencapai tujuan yang merusak diri sendiri, yang merupakan akibat yang tidak tepat dihindari dari kegagalan dan hukuman. Selanjutnya yang ketiga, kebanyakan orang merasakan dirinya dalam masalah karena menempatkan tujuan mereka terlalu tinggi dan terus-menerus merasa frustasi karena tidak dapat meraih atau melampaui tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya yang kedua, mengeliminasi ekspektasi rendah. Sebagai tambahan dari mengubah tujuan, terapis berusaha untuk mengeliminasi ekspektasi pasien yang rendah terhadap kesuksesan dan yang hampir serupa dengan kebebasan bergerak yang rendah. Orang memiliki kebebasan bergerak yang rendah dapat disebabkan oleh setidaknya 3 alasan, yaitu yang pertama, mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup atau informasi yang dibutuhkan untuk sukses berjuang menuju tujuan mereka. Selanjutnya yang kedua, evaluasi yang salah dari situasi di masa sekarang. Lalu kemudian yang ketiga, kebebasan bergerak yang rendah dapat muncul dari generalisasi yang tidak tepat. Walter Mischel. Walter Mischel lahir pada 1930. Semasa berada di bangku kuliah, Mischel mencoba belajar sebagai pekerja sosial. Sementara bekerja sebagai pekerja sosial di perkampungan Lower East Side, Mischel tetap melanjutkan kuliahnya di New York dan mencapai gelar sarjana dalam bidang psikologi klinis. Mischel telah diajarkan bahwa teori dari Freud merupakan penjelasan yang terbaik mengenai tingkah laku manusia. Namun, ia tidak menemukan kebenaran dari teori Freud yang dirasakan langsung dalam pekerjaan yang membahas mengenai kenakalan remaja. Walter Mischel kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Ohio, di mana ia merupakan mahasiswa yang telah lulus dari pembimbingnya, Julian Ruther dan George Kelly. Walter Mischel adalah murid dari Julian Ruther, kemudian bergabung dengan Universitas Stanford dan menjadi kolega dari Bandura. Mischel sempat berkolaborasi dengan Bandura dalam karya Mischel yang cukup dikenal, yaitu Delay Gratifikasi. Latar belakang sistem kepribadian kognitif afektif. Paradoks konsistensi. Mischel melihat bahwa orang awam maupun psikolog profesional berdasarkan keyakinan bahwa perilaku manusia relatif konsisten. Tetapi, bukti empiris menunjukkan banyak variasi dalam perilaku suatu situasi yang disebut sebagai paradoks konsistensi. Mischel berargumen bahwa sebaik-baik orang hanya menginginkan benar. Ia berpendapat bahwa beberapa sifat dasar memang bertahan seiring berjalannya waktu, tetapi hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut dapat digeneralisasikan dari satu situasi ke situasi lainnya. Mischel berargumen bahwa perilaku tidak akan dapat memprediksikan sifat kepribadian dengan akurat. Interaksi manusia situasi. Mischel kemudian dapat melihat bahwa suatu tempat kosong tanpa ada sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Ia mengakui bahwa banyak orang memiliki konsistensi dalam perilaku mereka, tetapi ia menekankan bahwa situasi memiliki dampak yang kuat pada perilaku. Ia melihat bahwa banyak disposisi dasar dapat bersifat stabil untuk jangka waktu yang lama. Sistem kepribadian kognitif afektif. Sistem kepribadian kognitif afektif menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Kurangnya konsistensi yang terlihat dari perilaku seseorang tidak disebabkan oleh kesalahan
yang bersifat acak ataupun situasi. Akan tetapi, perilaku yang berpotensi untuk dapat diprediksi yang merefleksikan pola variasi stabil di dalam diri seseorang. Sistem kepribadian kognitif afektif memprediksikan bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Prediksi perilaku. Michel mengasumsikan bahwa kepribadian mempunyai stabilitas yang bersifat sementara dan perilaku dapat bervariasi dari situasi ke situasi lainnya. Ia juga mengasumsikan bahwa prediksi dari perilaku berada pada pengetahuan mengenai bagaimana dan kapan berbagai unit kognitif afektif diaktifasi. Unit ini meliputi pengodean, ekspektasi, keyakinan, kompetensi, rancangan dan strategi regulasi diri, serta afek dan tujuan. Variabel situasi. Michel yakin bahwa pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu. Saat orang-orang yang berbeda berperilaku dalam cara yang sangat serupa, misalnya saat menonton adegan emosional dalam film yang menarik, variabel situasi lebih kuat daripada karakteristik pribadi. Pada sisi lain, kejadian yang terlihat sama dapat menghasilkan reaksi yang sangat berbeda-beda karena kualitas pribadi mengalahkan variabel situasional. Unit kognitif afektif. Tahun 1973, Michel menawarkan rangkaian dari 5 variabel manusia yang saling bertumpukan dan relatif stabil, yang berinteraksi dengan situasi untuk menentukan perilaku. Penelitian selama hampir lebih 30 tahun ini membuat Michel dan rekan-rekannya memperluas konsepsi mereka atas variabel-variabel yang mereka sebut dengan unit-unit kognitif afektif. Variabel manusia ini bergeser dari penekanan atas apa yang dimiliki oleh seseorang, misal sifat global, menjadi apa yang dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Apa yang dilakukan seseorang meliputi sifat kognitif dan afektif, seperti berpikir, membuat rencana, merasa, dan mengevaluasi. Unit-unit kognitif afektif meliputi semua aspek psikologis, sosial, fisiologis dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka. Unit-unit ini meliputi yang pertama strategi pengodean, kedua kompetensi dan strategi regulasi diri, 3 ekspektasi dan keyakinan, 4 tujuan dan nilai, serta 5 respon afektif. Strategi pengodean. Strategi pengodean adalah cara manusia mengategorikan informasi yang diterima dari stimulus eksternal. Manusia menggunakan proses kognitif untuk mengubah stimulus ini menjadi konstruk personal, termasuk konsep diri, pandangan mereka terhadap orang lain, dan cara mereka melihat dunia. Setiap orang berbeda dalam melakukan pengodean yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Hal itu menjelaskan adanya perbedaan individu dalam konstruk personal. Orang yang sama dapat melakukan pengodean yang berbeda atas peristiwa yang sama dalam situasi yang berbeda. Penerimaan stimulus akan berubah secara substansial oleh apa yang secara selektif diperhatikan orang-orang, bagaimana mereka menggambarkan pengalaman mereka, dan cara mereka mengategorikan masukan-masukan tersebut. 2. Kompetensi dan strategi regulasi diri. Kompetensi. Bagaimana kita berperilaku sebagian bergantung pada potensi perilaku yang ada untuk kita. Rasa yakin atas apa yang dapat kita lakukan, rencana dan strategi untuk melakukan perilaku tersebut, serta ekspektasi kita atas kesuksesan. Keyakinan kita atas apa yang dapat kita lakukan berkaitan dengan kompetensi kita. Michel setuju dengan Bandura bahwa kita tidak memperhatikan semua stimulus yang ada dalam lingkungan kita, tetapi secara selektif membangun dunia nyata versi kita sendiri. Regulasi diri. Manusia menggunakan regulasi diri untuk mengontrol perilaku mereka dari tujuan yang diberikan pada diri sendiri dan konsekuensi yang dibuat sendiri. Manusia tidak membutuhkan penghargaan dan hukuman yang bersifat eksternal, melainkan mereka bisa memberikan penghargaan dan hukuman itu pada diri mereka sendiri terkait perilaku mereka, menggerakkannya pada tujuan mereka. 3. Ekspektasi dan keyakinan. Menurut Michel,
Pengetahuan atas hipotesis seseorang mengenai hasil dari situasi apapun adalah prediktor yang lebih baik atas perilaku daripada pengetahuan mengenai kemampuan mereka untuk melakukan perilaku. Manusia belajar untuk melakukan perilaku-perilaku yang mereka harapkan akan menghasilkan pencapaian yang paling bernilai secara subjektif. Saat seseorang tidak mempunyai informasi mengenai apa yang diharapkan dari suatu perilaku, orang tersebut akan melakukan perilaku yang mendapatkan penguatan yang paling besar pada situasi yang mirip di masa lalu. Michel merujuk tipe ekspektasi ini sebagai ekspektasi perilaku hasil. Biasanya ekspektasi perilaku hasil ini digunakan dalam konteks apabila, maka. Contohnya, apabila saya memiliki keterampilan memasak, maka saya dapat bekerja sebagai juru masak. 4. Tujuan dan nilai. Manusia tidak acuh terhadap situasi, justru peka dan terarah pada tujuan. Kita merumuskan tujuan, merancang rencana untuk mencapai tujuan, dan kemudian menciptakan situasi kita sendiri. Tujuan, nilai, dan preferensi subjektif dari orang-orang mempresentasikan unit kognitif afektif yang keempat. 5. Respon afektif. Pada tahun 1970-an, teori Michel pada dasarnya masih merupakan teori kognitif. Teori ini didasari oleh asumsi bahwa pikiran manusia dan proses kognitif lainnya berinteraksi dengan situasi tertentu untuk menentukan perilaku. Tapi sejak saat itu, Michel dan rekan-rekannya telah menambahkan daftar unit kognitif afektif yang penting. Respons afektif meliputi emosi, perasaan, dan reaksi fisiologis. Respon afektif mempengaruhi masing-masing dari unit kognitif afektif lainnya. Sebagai contoh, proses pengodaan dari pandangan seseorang tentang dirinya mengkaitkan perasaan negatif dan positif tertentu. Saya merasa diri saya ganteng. Saya merasa diri saya tidak mahir dalam matematika. Keyakinan dan ekspektasi itu serta tujuan dan nilai itu tidak lepas dari respon afektif.